Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat kasih serta kemurahan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kasih kemurahan-Mu melalui firman-Mu sehingga menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan dan langkah kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini memiliki tema perbaharui akal budimu untuk membentuk dan memperkuat budaya akhlak. Di mana firman Tuhan diambil dari Roma pasal 12 ayat 2 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan ya. Dari firman Tuhan luar biasa, ada kata pembaruan dan kata beda, artinya berani beda. Pembaruan bisa berarti merubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kita butuh suatu tindakan yang harus kita lakukan untuk bertransformasi dan berproses sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Sebagai karyawan BUMN, kita memiliki tata nilai, yaitu akhlak ya, atau core value, di mana akhlak kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Artinya setiap karyawan BUMN bagaimana berupaya sehingga kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Itu adalah tujuan darinya dibentuk tata nilai akhlak. Tapi jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diajari oleh Tuhan Yesus sendiri tentang kasih. Kasih adalah hukum yang terutama dari yang lain. Kasih dibentuk dari huruf K, A, S, I, dan H, di mana K adalah kompeten, kemudian A adalah adaptif, S adalah sharing, I adalah inisiatif, dan H adalah harmonis. Kalau dipadankan begitu pas dengan tata nilai akhlak. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kompetensi, suatu kemampuan sehingga kita dapat menunjukkan kinerja kita dengan baik. Kemudian adaptif, bagaimana kita menyesuaikan diri dalam setiap kehidupan di antara karyawan-karyawan lain yang mungkin tidak seiman. Sepertinya kita adalah seperti ikan di air laut. Meskipun air laut itu asin, tapi ikan itu tidak terasa asin kalau kita makan. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Atau ibu-ibu yang mungkin bahkan sering masak ya, pasti lebih tahu. Jadi bagaimana kita bukannya kita menjadi seorang yang eksklusif atau jauh dari lingkungan sekitar, tapi kita berbaur. Tadi jangan lupa saya menyampaikan tadi sebagai garam dan terang dunia. Bagaimana garam dan terang dunia memisah dengan kondisi lingkungan sekitarnya? Kita tidak akan mungkin menjadi garam dan terang dunia itu. Selanjutnya tentang sharing. Bagaimana kita berupaya memberikan sharing, baik sharing knowledge ilmu maupun sharing terkait dengan hal-hal kebaikan di dunia kerja. Selanjutnya inisiatif. Inisiatif adalah suatu hal-hal yang mungkin susah dilakukan oleh banyak orang ya.
karena inisiatif sendiri, yaitu suatu tindakan yang tanpa diperintah, suatu tindakan yang tanpa disuruh, kita sudah melakukan. Itu pun atas dasar apa yang kita miliki, karena kita mempunyai rasa melayani, mempunyai rasa kasih. Itulah suatu tindakan yang otomatis mau nggak mau kita tiba-tiba melakukan inisiatif. Kemudian harmonis. Harmonis adalah suatu kondisi bagaimana bisa melakukan kompromi yang kebaikan, memberikan bantuan, memberikan kerjasama yang baik meskipun kita beda. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus beda dengan orang-orang duniawi, dengan orang-orang yang belum menjadi anak-anak Tuhan. Seperti yang dipanjangkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya, ketika kita memilih untuk hidup beda, kita memutuskan untuk mengikuti jalan yang berbeda dari dunia. Hidup beda bukan hanya tentang keberanian, tetapi tentang menjadi cahaya Kristus di tengah kegelapan dunia. Kita memerlukan suatu transformasi dalam Kristus. Bapak Ibu ingat, ulat yang mungkin dirasa menggelikan, menjijikkan bagi banyak orang, tapi karena dia mengalami suatu proses yang namanya metamorfosis, sehingga menjadi suatu kupu-kupu yang sangat indah sekali. Demikian kita juga menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus melalui proses, dibentuk oleh firman Tuhan menjadi anak-anak firman yang lebih baik lagi, bertumbuh lagi menjadi baik, menjadi saksi-saksi yang hidup buat di antara rekan-rekan kita kerja sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita harus berani mengambil keputusan, menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, agar setiap kehidupan kita senantiasa di hadapan Tuhan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan, menjadi garam dan terang dunia. Jangan takut apa yang kita lakukan, mungkin terkait dengan karir kita, mungkin terkait dengan rezeki kita. Kita harus bikin sikut kanan, sikut kiri di antara kehidupan di luar sana. Tapi ingat, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 menyatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas sekali firman Tuhan bahwa apabila kita mengutamakan Tuhan, apabila kita mencari surga Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Baik karir, kesehatan, kebahagiaan, anak-anak kita yang pinter, anak-anak kita cerdas. Tuhan menyatakan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Jadi firman Tuhan menginginkan agar kita harus terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Memperbarui kehidupan kita. Manusia yang belum dibaharui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Menjadi sokok guru kita adalah Kristus. Untuk itu bagaimana agar kehidupan kita sama dengan Kristus? Membaca firman-Nya siang dan malam, merenungkannya, tidak hanya merenungkan dan membaca, tetapi mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah berusaha menjadi perubahan bagi dunia atau di tempat kerja Bapak Ibu sekalian dengan dipenuhi kemuliaan Allah. Akhir kata, kiranya setiap firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.